Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab metode penelitian di bab 2, yaitu Research Problem and Review Literature. Sebelum memulai ke pembahasan, izinkan anggota kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Giansa Puspita dengan NP Mahir 125. Lalu ada Dava Akbar Azhar dengan NP Mahir 123. Ada Muhammad Wongso Prastio dengan NP Mahir 144. Dan ada Kak Adinda dan dengan NP Mahir 194. Oke, bab yang pertama kita akan membahas the broad problem area. The broad problem area itu adalah ruang lingkup permasalahan secara umum. Nah, istilah ini tuh biasanya dipakai dalam konteks penelitian yang menggambarkan isu-isu besar atau topik utama yang menjadi latar belakang sebelum dirumuskan masalah penelitian yang lebih spesifik. Jadi kayak pertama kali dalam merumuskan masalah pada penelitian. Nah, langkah-langkah dalam merumuskan masalah itu ada 3. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu identifikasi masalah secara luas. Nah, pada awal penelitian itu peneliti akan sering mengalami proses berulang-ulang. Maksudnya apa? Maksudnya di sini tuh misal kamu menemukan suatu masalah. Nah, abis itu kamu harus mencari tahu nih masalah ini tuh penyebabnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, makanya kamu cari informasi A. Nah, setelah kamu baca-baca, setelah kamu memahami informasi A, kamu jadi tahu bahwa wah, masalah ini tuh sebenarnya udah selesai. Cuman ada yang mengganjal dikit gitu. Jadinya masalah yang pertama ini kamu ubah, susun ulang kata-katanya menjadi masalah B. Nah, lalu dengan masalah B ini, informasi A ini belum cukup. Akhirnya kamu mencari informasi tambahan, yaitu informasi B. Dengan informasi B, setelah kamu baca memahami juga, masalah B ini rupanya kamu susun ulang lagi jadi masalah C. Nah, untuk mencari tahu masalah C ini, kamu harus mencari tahu informasi tambahan lagi, yaitu informasi B, informasi C. Nah, begitulah yang aku maksud dengan proses berulang-ulang. Jadi, pada intinya, kamu kayak cari informasi, terus merumuskan masalah, dapat wawasan baru, perbaiki rumusan masalah, cari info lagi, sampai benar-benar masalah kamu itu benar-benar jelas dan siap untuk diteliti. Langkah kedua yaitu penelitian pendahuluan. Pada penelitian pendahuluan akan membantu mempersempit menjadi topik penelitian yang dapat diteliti. Nah, informasi-informasi itu bisa didapat dari 2 kondisi, yaitu di ruang lingkup dan tentang topik yang diteliti. Nah, kita bahas di kondisi yang pertama, yaitu kondisi ruang lingkup. Nah, misal kamu ingin meneliti sebuah perusahaan. Nah, kita tuh harus butuh informasi latar belakangnya kan. Contohnya apa? Sejarah perusahaannya, lokasi perusahaannya, tujuan perusahaannya, kondisi perusahaannya, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya kalian tuh paham kondisi perusahaan tersebut seperti gimana gitu. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut atau data-data tersebut, kalian dibutuhkan 2, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu apa? Data primer itu data yang kalian lakukan langsung untuk informasi kalian sendiri. Misalnya apa? Misalnya kayak wawancara ke manajer, terus observasi ke perusahaan langsung, terus survei juga karyawan-karyawannya dan lain-lain. Nah, untuk data sekunder sendiri itu adalah data yang kalian dapatkan dari orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya kayak situs web perusahaan, terus internet, terus laporan tahunan, laporan keuangan, gitu. Kalian bisa cari di situ. Nah, itu yang dinamakan data sekunder. Data yang udah diolah oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Nah, kondisi kedua yaitu kondisi tentang topik yang diteliti. Nah, misal kamu ingin meneliti sesuatu nih, kamu itu perlu adanya literatur. Literatur itu seperti buku, artikel jurnal ilmiah, press conference, atau juga laporan penelitian yang sebelum-sebelumnya yang udah dipublikasikan atau tidak. Nah, supaya apa? Supaya kalian tidak buang-buang waktu untuk mengulangi hal yang sama. Untuk langkah yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita masuk ke perumusan
masalah penelitian. Nah, sebelumnya kita harus tahu menentukan rumusan masalah. Setelah kita mengumpulkan data juga informasi di awal, kita sebagai peneliti itu berada dalam posisi untuk mempersempit masalah dari dasar yang luas dan mendefinisikan masalah yang menjadi perhatian dengan lebih jelas. Rumusan masalah harus jelas atau penulisannya itu harus jelas, spesifik, dan terfokus serta harus dilihat dari perspektif tertentu. Lalu apa yang membuat perumusan masalah yang baik? Perumusan masalah yang baik ini mencangkup pertanyaan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Jika tujuan penelitian itu fundamental dalam dunia bisnis, maka bisnis yang terkait dengan perluasan pengetahuan bisnis dan manajemen secara umum, maka tujuan akhir dari penelitian adalah untuk mengubah suatu untuk memecahkan masalah spesifik yang dihadapi dalam lingkungan kerja tersebut. Jadi pertanyaan tujuan penelitian harus singkat namun tetap mengkomunikasikan dengan jelas fokus proyek penelitian tersebut. Nah, setelah tujuan penelitian ini diidentifikasi, seorang peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut. Nah, pencantuman satu atau beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, rumusan masalah ini akan semakin memperjelas masalah yang akan diselesaikan. Pertanyaan pada penelitian ini bisa menentukan apa yang ingin dipelajari tentang topik tersebut. Pertanyaan tersebut bisa memandu kita sebagai peneliti dan bisa membantu menyusun proses penelitian dalam informasi untuk membantu kita mencapai tujuan penelitian. Dengan kata lain, pertanyaan penelitian adalah terjemahan dari masalah tertentu ke dalam kebutuhan informasi yang spesifik yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dasar atau jenis-jenisnya. Ada 3 jenis pertanyaan dasar yang dapat dijawab oleh proyek penelitian, yaitu pertanyaan eksploratif, pertanyaan deskriptif, dan pertanyaan penelitian kausal. Nah, untuk pertanyaan eksploratif sendiri, pertanyaan ini biasanya dikembangkan ketika tidak ada yang diketahui tentang fenomena tersebut atau jarang dibahas oleh orang. Terus hasil penelitian yang tidak jelas atau memiliki keterbatasan yang serius. Terus juga topiknya sangat kompleks atau bisa dibilang juga tidak ada cukup teori yang tersedia untuk memandu pengembangan kerangka kerja teoritis tersebut. Nah, pertanyaan kausal di penelitian ini sering kali mengandalkan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data seperti diskusi informal, wawancara, terus juga studi kasus. Nah, biasanya penelitian eksploratif ini bersifat fleksibel. Jadi hasil penelitian yang didapat itu biasanya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi. Tuh. Terus untuk penelitian deskriptif sendiri atau pertanyaan deskriptif itu untuk mendapatkan data yang menggambarkan topik yang diminati. Nah, penelitian deskriptif ini seringkali dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek atau peristiwa serta fenomena atau situasi tertentu. Penelitian dari pertanyaan deskriptif ini dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Nah, penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, terus angka produksi juga, angka penjualan atau data demografis. Tetapi juga dapat melibatkan pengumpulan informasi kualitatif kayak data kualitatif yang dapat dikumpulkan untuk menggambarkan bagaimana konsumen melalui proses pengambilan keputusan atau memeriksa bagaimana sih manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi. Nah,
para peneliti itu kadang tertarik pada hubungan antar variabel untuk menggambarkan populasi, peristiwa atau situasi tertentu. Misal, seseorang peneliti mungkin tertarik pada hubungan antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja, kecenderungan pencarian gairah dan perilaku pengambilan resiko, kepercayaan diri, dan juga adopsi produk inovatif, atau juga kejelasan tujuan atau kinerja pekerjaan. Nah, studi semacam ini tuh bersifat korelasional yang bisa dibilang menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, studi deskriptif ini dapat membantu peneliti untuk memahami karakteristik suatu kelompok atau dalam situasi tertentu. Berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, terus juga menawarkan ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya membantu pembuat keputusan tertentu seperti keputusan yang berkaitan dengan penggunaan saluran komunitas tertentu. Itu contohnya. Terus lanjut ke pertanyaan penelitian kausal. Nah, ini pertanyaan ini itu untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain atau tidak. Nah, jadi tujuan dari peneliti yang melakukan penelitian kausal adalah untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Jadi ketika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y akan terpecahkan. Atau bisa dianggap ini sebab akibat. Jadi ada 4 kondisi yang harus dipenuhi untuk penelitian kausal ini. Itu variabel yang pertama, variabel independen dan dependen harus bervariasi. Terus juga variabel independen harus mendahului variabel dependen. Tidak ada faktor yang dapat menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Terus penjelasan teori diperlukan dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel terkait. Selanjutnya yaitu membahas tentang research proposal atau proposal penelitian. Sebelum penelitian dilakukan, perlu adanya kesepakatan antara pemberi izin dan peneliti mengenai masalah yang diteliti, metode, durasi, dan biaya yang akan dilaksanakan. Hal ini mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. Kesepakatan biasanya dituangkan dalam proposal penelitian yang disetujui sponsor, lalu dilanjutkan dengan surat izin pelaksanaan. Di dalamnya terdapat yang pertama, judul penelitian, yang kedua, latar belakang penelitian, yang ketiga, pernyataan masalah yang berupa tujuan penelitian dan juga pertanyaan penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian. Yang kelima, relevansi penelitian. Yang keenam, desain penelitian yang mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta desain pengambilan sampel. Yang ketujuh, kerangka waktu penelitian. Yang kedelapan, anggaran biaya yang akan digunakan. Yang sembilan, yaitu daftar pustaka. Oke, bab selanjutnya yaitu managerial implications. Penting untuk memahami urutan penyebab, masalah, akibat. Peran manajer penting bagi peneliti karena dapat memberi arahan seperti apa masalahnya. Manajer juga dapat melihat apakah proposal penelitian peneliti tersebut relevan atau tidak. Harus terlibat sepanjang proses penelitian agar hasil penelitiannya berguna bagi manajemen. Nah, maksudnya penyebab masalah akibat di sini tuh misal gini, kadang kita tuh bisa salah nangkep ya masalahnya itu apa. Misalnya masalahnya itu penjualan turun. Nah, kita langsung mikir, oh itu sih gejalanya sih. Gejalanya penjualan turun. Padahal bisa jadi itu bukan karena itu aja, bisa jadi ada yang lainnya. Maksudnya penyebab dari penjualan turun tuh ada di faktor-faktor yang lainnya. Misalnya penjualan turun karena promosi yang kurang, terus bisa juga karena produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita analisis dulu penyebabnya apa, lalu kita akan tahu masalahnya apa, dan kita akan tahu akibatnya apa. Seperti itu. Nah, jadi peran manajer itu benar-benar penting buat si peneliti dan si organisasinya sendiri. Jadi si peneliti bisa membantu peneliti dan juga bisa bermanfaat bagi organisasinya sendiri. Dan juga manajer itu bisa melihat apakah proposal si peneliti itu bisa bermanfaat juga bagi perusahaan. Maka dari itu, supaya bermanfaat, makanya kehadiran si manajer ini tuh sangat penting sekali dari awal hingga akhir untuk membantu si peneliti untuk meneliti penelitiannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian membahas masalah etika untuk tahap awal pada investigasi. Informasi awal dikumpulkan peneliti untuk mempersempit masalah menjadi pernyataan spesifik. Biasanya dilakukan wawancara dan pengambilan keputusan manajer dan karyawan untuk memahami situasi. Setelah masalah ditentukan, peneliti harus menilai kemampuan dan sumber daya. Jika tidak memadai, sebaiknya menolak proyek. Jika diteruskan, karyawan yang diwawancarai perlu diberitahu adanya studi atau investigasi tersebut dan menjamin kerahasiaan jawaban serta tidak dipaksa ikut serta. Peserta berhak atas perlindungan dari risiko fisik maupun psikologis serta hak privasi. Segala bentuk penipuan dalam pengumpulan data harus dihindari. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana melakukan pendekatan terhadap penjauhan pustaka. Yaitu yang pertama kita bisa lihat dari sumber data. Yang pertama itu ada jurnal. Artikel dalam jurnal akademis biasanya telah melalui proses penelaahan sejawat, dan ada dua tipe artikel dalam jurnal, yaitu artikel tinjauan dan artikel penelitian. Artikel tinjauan adalah jenis analisis di mana hasil dari beberapa penelitian digabungkan dan dianalisis seolah-olah mereka adalah hasil dari satu penelitian. Sedangkan untuk artikel penelitian adalah laporan penelitian empiris yang menjelaskan satu atau beberapa penelitian terkait. Selanjutnya adalah laporan. Departemen pemerintah atau perusahaan biasanya melakukan penelitian dalam jumlah besar. Temuan-temuan mereka dipublikasikan menjadi informasi berguna bagi informasi pasar, industri, atau perusahaan tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada internet. Jumlah informasi yang dapat ditemui di internet sangatlah besar dan kita harus pandai menyeleksinya agar bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas. Selanjutnya yaitu tahap kedua dalam pendekatan terhadap penjauhan pustaka adalah mencari literatur. Dengan teknologi modern, menemukan sumber-sumber yang memuat topik yang diminati sekarang itu menjadi lebih mudah. Hampir setiap perpustakaan memiliki sistem online komputer untuk menemukan informasi yang telah diterbitkan. Sebagian besar perpustakaan memiliki sumber elektronik seperti jurnal elektronik, pangkalan data bibliografi, pangkalan data abstrak, dan pangkalan data teks lengkap. Tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi literatur. Untuk menilai kualitas penelitian, kalian bisa mengajukan pertanyaan seperti apakah kesimpulan memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan utama penelitian. Faktor dampak dari sebuah jurnal dapat dilihat sebagai jumlah rata-rata kutipan dalam 1 tahun yang diberikan kepada makalah-makalah dalam jurnal tersebut yang diterbitkan selama periode tertentu, biasanya 2 tahun sebelumnya. Masalah etika. Ketika Anda merangkum, menambahkan, atau menentang karya orang lain, terdapat 2 kesalahan serius yang harus dihindari. Yang pertama yaitu sengaja menyalahartikan karya penulis lain, yaitu pandangan, gagasan, model, temuan, kesimpulan, interpretasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu plagiarisme. Penggunaan kata-kata, argumen, atau ide asli orang lain seolah-olah milik Anda sendiri, bahkan jika dilakukan dengan niat baik, karena kecerobohan atau karena ketidaktahuan. Alasannya adalah keduanya dianggap sebagai bentuk kecurangan akademik, dan di era digital, copy-paste dari sumber online semakin mudah, tetapi godaan ini harus ditolak. Plagiarisme bukan hanya berarti tidak menghargai usaha orang lain, tetapi juga menyulitkan pembaca memverifikasi keakuratan klaim.
dan juga mengaburkan posisi penulis dalam debat ilmiah karena tidak jelas karya siapa yang dijadikan dasar atau yang ditantang. Plagiarisme bisa berbentuk lebih dari sekedar menyalin teks. Oleh karena itu penting untuk mengikuti aturan sitasi, memeriksa panduan kampus kita sendiri, serta memanfaatkan alat deteksi seperti Turnitin. Sekian penjelasan dari kelompok kami dan terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun kesalahan dalam sikap kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.